Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, pancarkan terang-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Jesus, Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shalom warga kerajaan, sukacita dan damai sejahtera serta kebenaran daripada Tuhan pasti memimpin dan memenuhi setiap kita. Dan di bulan Oktober ini kita membahas tentang mendisiplinkan pikiran. Suatu tema yang sangat menarik untuk dibahas, bukan? Karena memang Alkitab bukan cuma mengajarkan kita berdisiplin dalam hal tubuh kita, tetapi Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita mesti mendisiplinkan pikiran kita. Kenapa? Ada ungkapan berkata, you are what you think. Kamu akan jadi sama seperti yang kamu pikirkan. Ya, maka itu betapa pentingnya kita mendisiplinkan pikiran ini. Karena dengan mendisiplinkan pikiran akan menghasilkan satu kehidupan yang senantiasa menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berselaras dengan kehendak Tuhan, maka itu artinya kita ada dalam pemerintahan kerajaan Allah. Karena kebenaran tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan kerajaan Allah. Di mana kita menghidupi kerajaan Allah, disitulah kita menghidupi kebenaran. Di mana kita menghidupi kebenaran, disitulah kita tinggal dalam kerajaan Allah. Mengapa begitu penting? Why so important? Mari kita lihat firman Tuhan yang mendasarinya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat ke-4 dan ayat ke-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, termasuk benteng-benteng yang bergerak, yang bekerja di pikiran seseorang. Karena ketika pikiran seseorang dikuasai oleh si jahat, oleh pikiran duniawi, maka itu berimplikasi kepada respon atau tindakan seseorang. Ayat ke-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini menarik sekali. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Betapa firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan pikiran ini berfantasi, berimajinasi secara liar, tetapi harus didisiplinkan, ya, bahkan harus ditaklukkan di bawah Kristus. Kenapa begitu penting? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan bahwa justru di pikiran inilah peperangan atau medan pertempuran dosa yang paling sengit itu ada di pikiran setiap kita.
Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Pengennya sih di dalam hati ini melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi ayat 23? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Daging kita ini justru seringkali berlawanan dengan kehendak Tuhan yang ingin kita lakukan, dan itu muncul dari hati kita. Nurani kita menginginkan hal yang baik, ingin setia, taat kepada Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, tapi seringkali daging menyeretnya untuk hidup dalam dosa. Dan ini terjadi pertempuran yang sengit. Di mana pusatnya? Di pikiran kita. Makanya penting sekali kita untuk bisa belajar mendisiplinkan diri. Kita perhatikan olahragawan-olahragawan yang bisa mencapai puncak prestasi dan mereka mendapatkan gelar juara. Tidak terjadi dalam satu malam, dan itu perlu berlatih, perlu berdisiplin soal makanan, soal istirahatnya, jam tidurnya, dan soal kegiatannya. Semuanya harus didisiplin sehingga mencapai puncak prestasi menjadi juara. Sama, mari kita mendisiplin pikiran kita. Dan saya percaya bahwasanya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam firman Tuhan untuk mengalahkan iblis dan segala antek-anteknya. Tetapi bagian kita adalah melatih pikiran kita supaya tidak liar, tidak berkembang, dan memikirkan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi mulai kita selaraskan. Kita arahkan pikiran kita untuk berselaras dengan firman Tuhan. Kenapa begitu penting? Yang kedua, untuk mendisiplin pikiran kita. Karena pikiran kita itu akan menguasai hidup kita. Nah, ini dia. Bermula dari pikiran. Ada ilmu psikologi yang namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terapi perilaku pikiran. Dalam ilmu psikologi diajarkan bahwa ketika indera kita menangkap sesuatu dan dimasukkan pertama ke pikiran, dari pikiran kemudian berproses kepada perasaan, dari perasaan kemudian berproses kepada respon atau tindakan kita. Nah, semuanya dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, menarik sekali dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan cuma jagalah hati, tapi juga jaga mengandung pengertian pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata dengan segala kewaspadaan ini dalam terjemahan Ibraninya, bahasa aslinya bukan cuma sekedar berjaga biasa, tapi penjagaan yang super maksimum singkatnya. Nah, saya beberapa kali keluar masuk penjara, bukan berarti saya di penjara, tapi melakukan pelayanan penjara-penjara. Dan sekarang di Jakarta sering ke penjara Cipinang, lapas Cipinang. Itu orang-orang yang ditahan minimal 5 tahun ya di situ. Dan banyak yang pembunuh, perampok, pemerkosa, dan koruptor yang tinggi-tinggi hukumannya itu ada di Cipinang ya. Tapi juga saudaraku ada yang di Nusa Kambangan. Saya pernah melayani ke Nusa Kambangan, itu di sana saya menemukan bahwa ada yang disebut dengan super maksimum security. Penjagaannya super ketat. Siapa di situ? Saya tanya petugas. Oh, ternyata yang ada di sana adalah mereka-mereka teroris dan mereka yang berkaliber tinggi dalam dunia kejahatan. Harus dijaga lebih ketat. Tidak seperti maling ayam atau apa yang kurang ketat penjagaannya. Sebab itu Alkitab mengatakan kita mesti jaga pikiran kita super maksimum security, supaya jangan sampai mudah sekali terisi dengan pemikiran yang negatif. Jangan mudah sekali kita kena berita-berita hoax atau pengajaran-pengajaran yang tidak benar, lalu kita renungkan, pikirkan, izinkan menguasai pikiran kita. Tidak,
Kita harus jaga dengan penjagaan yang sifatnya super maksimum. Penjagaan sangat ketat. Jadi perlu dievaluasi ya, apa yang kita izinkan boleh masuk. Sebab Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5, kalau ada seorang laki-laki melihat seorang wanita, melihat saja belum berdosa, tapi begitu menginginkannya, maka dia sudah berzina dari dalam hatinya. Bayangkan, belum berbuat apa-apa, tetapi menurut Tuhan Yesus kalau sudah membayangkan, memikirkan hal-hal yang najis, itu sudah sama dengan berzina. Sebab itu penjagaan super maksimum sangat penting untuk dikerjakan. Alasan yang berikutnya kenapa penting kita mendisiplin pikiran. Saudaraku dikasih Tuhan, karena di dalam pikiran kita itu sebetulnya Alkitab menjelaskan ada 2 jenis pikiran. Ada yang disebut pikiran di kepala dan pikiran yang di hati. Firman Tuhan itu dikatakan dalam Amsal 23 ayat 7a berkata, "For as he thinks in his heart, so is he." Apa yang dipikirkan oleh seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Saya ulangi ya, ada 2 jenis pikiran. Pikiran yang ada di kepala dan pikiran ada yang di hati. Dalam dunia ilmu pengetahuan kita kenal dengan istilah conscious mind, alam sadar, dan juga subconscious mind, alam bawah sadar. Nah ini perlu dijaga. Bukan cuma yang alam sadarnya, sampai alam bawah sadar ini harus dijaga. Karena justru siapa kita itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita memikirkan sesuatu, itu tersimpan di sini. Tapi kalau berulang-ulang kita pikirkan, repetition is powerful. Pengulangan itu sangat-sangat powerful. Itu akan terdownload dari pikiran di kepala ke pikiran yang ada di hati kita. Makanya Alkitab menjelaskan, firman Tuhan mengatakan supaya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Karena kalau cuma dibaca itu berhenti sampai di pikiran di kepala. Tapi waktu direnungkan siang malam itu akan terdownload sampai ke dalaman hati kita. Nah ketika firman Tuhan terdownload ke dalam hati kita, ini akan menolong kita untuk mengusir segala bentuk pikiran-pikiran yang negatif, pikiran kotor, pikiran najis, pikiran jahat yang tidak baik itu akan mudah dikalahkan ketika kita menguploading ya firman Tuhan yang sudah terdownload, diupload dengan kita mengingatnya, memperkatakannya, maka pikirannya negatif itu akan pergi meninggalkan setiap kita. Jadi betapa pentingnya memiliki pikiran-pikiran yang didisiplinkan. Alasan berikutnya adalah karena perubahan hidup seseorang tergantung pada perubahan pikirannya. Ya, kehidupan kita ini sangat ditentukan oleh pikiran kita. Kalau kita mengalami pembaharuan pikiran, maka itu akan berimplikasi kehidupan kita, tindakan kita pun akan mengalami pembaharuan. Dalam Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, justru ketika kita mendisiplinkan pikiran, di sini dikatakan kita akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan pola pikir. Kata berubah di sini dalam bahasa Yunani itu bukan cuma berubah secara pikiran, tapi juga mengandung pengertian renovasi pikiran. Apa yang dimasukkan renovasi? Renovasi selalu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, kita dalam merenovasi, kita akan menggantikan segala sesuatu yang rusak. Ketika kita mulai merenungkan firman dan mengizinkan firman menguasai kita, pertama, kita akan mengganti semua pikiran-pikiran yang rusak, yang tidak benar. Yang kedua, justru renovasi itu akan apa? Membawa hal-hal baru yang lebih baik. Ya, kalau kita renovasi rumah kan, yang rusak-rusak kita gantikan, kita ganti yang baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ketika kebenaran firman memerintah dalam diri kita dan kita mendisiplinkan diri untuk taat, maka hal-hal baik akan menguasai pikiran kita. Dan yang ketiga, tentunya dengan renovasi, maka hasilnya akan jauh lebih baik, akan menghasilkan satu
pola hidup yang sehat, pola hidup yang bukan cuma sekedar pikiran positif, tapi berselaras dengan firman Tuhan. Sebab itu pikiran benar akan menuntun kepada kehendak Allah. Ini alasan yang berikutnya. Dengan demikian hidup kita akan terus berselaras dengan firman Tuhan. Karena whoever control your mind will control your life. Siapapun yang bisa mengendalikan pikirannya akan mengendalikan kehidupannya. 1 Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Ayo kita melatih pikiran kita supaya kita semakin berjalan dalam keserupaan seperti Kristus. Dari latihan akan menjadi kebiasaan, lalu akan menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Dari gaya hidup. Ketika kita melatih pikiran kita, tunduk kepada firman, menyelaraskan kepada firman, membiasakan dirinya, maka jadi budaya. Sehingga pikiran kita tidak akan mudah tercemar. Pikiran kita akan terus berselaras dengan firman Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus, dia tidak pernah jatuh dalam dosa, dia tidak pernah gagal. Kenapa? Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 5 ayat 19, Yesus berkata, anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri kecuali melihat Bapa. Artinya dia selalu menyelaraskan kehidupannya, menyelaraskan kehendaknya, pikirannya, perasaannya untuk didisiplin, tunduk kepada kehendak Bapa, dan hasilnya kemenangan luar biasa, kerajaan Allah dinyatakan. Mari saya mengajak setiap kita warga kerajaan, kita latih pikiran kita, disiplinkan, dan supaya jadi terbiasa, maka jadi budaya, sehingga demikian pikiran kita ini memikirkan perkara di atas. Filipi 4 ayat 8, kita mengalami semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut kebenaran, semua yang disebut sedap didengar, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang akan menjadi bahan pemikiran kita. Maka yang terjadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Selamat mendisiplin pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami, beri kami kemampuan untuk mendisiplin pikiran. Karena bagian-Mu adalah memberikan pikiran yang sehat. Seperti firman-Mu berkata bahwasanya dalam 2 Timotius 1 ayat 7, bahwa Engkau memberikan kepada kami sound mind, pikiran yang sehat. Dan bagian kami adalah melatihnya. Beri kami semua kemampuan untuk melatih dan berdisiplin. Supaya dengan demikian pikiran kami, pikiran kekekalan, pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.